Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jolanda Wenika dari kelas 2A Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini kami akan membuat video tentang konteks pembelajaran jurusan Kesehatan Lingkungan, yaitu tentang pencemaran udara. Sebagaimana yang dapat kita ketahui bersama, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Salah satu contoh pencemaran udara adalah karbon monoksida atau yang lebih kita kenal dengan CO, di mana gas ini memiliki ciri tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa, yang timbul dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dan dapat membahayakan rumah. Sumber CO sendiri bisa berasal dari pemanas gas dengan dan tanpa api, kompor gas, kayu, atau pemanas arang, atau asap tembakau, bahkan asap knalpot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Astuti. Polusi udara merupakan salah satu jenis dari pencemaran lingkungan hidup, dan salah satu sumbernya yaitu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Banyak aktivitas manusia yang tergantung pada kemajuan alat transportasi, seperti mobil, sepeda motor, kereta api, dan pesawat. Terutama di jalur darat, kondisi real yang sering kita lihat yaitu penggunaan di jalur darat yang didominasi oleh mobil maupun sepeda motor yang secara kuantitas terus bertambah setiap tahunnya. Sebagian besar, kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang buruk. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya seperti oksida nitrogen, hidrokarbon, dan karbon monoksida, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh manusia maupun lingkungannya. Hal ini diakibatkan dari perawatan yang kurang memadai, ataupun dari penggunaan bahan bakar kualitas yang buruk. Polusi udara juga bisa berasal dari asap pemanas gas. Pastikan suatu ruangan memiliki asupan udara segar agar tidak menimbulkan pencemaran udara yang diakibatkan dari asap pemanas gas. Untuk mengurangi peningkatan kadar CO di udara, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu memperbanyak tanaman yang mampu menyerap CO. Tanaman yang mampu menyerap CO bisa mengubah CO menjadi oksigen dan juga glukosa. Salah satu tanaman yang bisa menyerap kadar CO yaitu lidah mertua. Lidah mertua merupakan tanaman hias yang berada di perkarangan rumah maupun di dalam rumah. Jadi, manfaat dari menanam tanaman lidah mertua atau sansevieria ini adalah sebagai estetika lingkungan dan juga kesehatan manusia itu sendiri. Baik, saya Agustina Gravira ingin menjelaskan tentang solusi dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini solusinya itu bisa dari ventilasi. Kita di rumah itu harus menggunakan ventilasi di setiap ruangan. Gunanya itu untuk menukar udara yang kotor dan mengembalikan udara yang bersih di ruangan. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan memasang cerobong asap di dapur, itu letaknya di atas kompor. Nah, jika kita sedang memasak dan mengeluarkan gas atau mengeluarkan bau yang tidak enak, itu bisa dikeluarkan melalui cerobong asap. Nah, jika di dapur atau di rumah tidak menggunakan cerobong asap, itu juga bisa menggunakan ventilasi di dapur atau membuka jendela atau pintu jika kita sedang memasak. Nah, jika kita tidak sedang memasak pun, kita harus membuka jendela
atau pintu ataupun di setiap ruangan harus menggunakan ventilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randa Ariansyah. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan dari teman-teman saya. Jadi pencemaran udara itu adalah suatu zat yang tercipta baik alami atau buatan sehingga masuk ke dalam badan udara sehingga mencemari dan mengubah kualitas udara itu sehingga tidak bekerja sebagai semestinya. Jadi pencemaran udara ini merupakan ada zat kimia mengandung yang terkandung yaitu CO dan CO2. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal yang kami baca, CO2 ini bisa CO2 atau CO ini bisa diserap menggunakan beberapa media tumbuhan. Yang terakhir yaitu bunga lidah atau lidah mertua. Metode yang kami gunakan yaitu lidah mertua. Berdasarkan hasil jurnal atau penelitian orang, berdasarkan penelitian itu yang paling besar yaitu tumbuhan yang paling berpengaruh untuk penyerapan karbon CO2 atau CO ini yaitu lidah mertua. Maka kami menggunakan lidah mertua. Untuk kesimpulannya itu lidah mertua bisa menyerap, membantu atau menurunkan kadar CO atau CO2 di udara untuk menurunkan lidah mertua bisa menyerap senyawa yang di udara yaitu CO dan CO2. Terima kasih. Terlebih dan kurang, maaf saya mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.